Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ada dua pemuda yang berjalan di tengah hutan. Dan ketika dalam perjalanan ini, mereka tiba-tiba berjumpa dengan beruang. Beruangnya cukup besar, maka mereka ketakutan. Dan satu pemuda langsung lari naik ke atas pohon. Dan satu pemuda lagi yang tidak bisa naik ke atas pohon tadi, langsung berbaring, seolah-olah dia mati. Kemudian beruangnya datang, mendekati pemuda yang terbaring tadi. Dan beruang tadi mengendus-endus, mencium-cium. Dan yang diendus itu adalah kupingnya, kuping yang diendus-endus. Nah, kemudian beruangnya akhirnya pergi. Ya. Nah, setelah dirasa cukup aman, pemuda yang naik di atas pohon tadi mulai turun sambil was-was, jangan-jangan balik lagi beruangnya. Nah, kemudian pemuda yang satunya tadi juga masih pura-pura mati. Kemudian dibangunkan oleh temannya, bangun-bangun, beruangnya sudah pergi. Nah, kemudian pemuda yang turun dari pohon tadi bertanya, aku tadi melihat beruang tadi itu kok membisiki sesuatu ke telingamu. Beruang tadi ngomong apa sama kamu? Nah, pemuda tadi menjawab, beruang tadi ngomong sama aku, seorang sahabat yang sejati tidak akan meninggalkan temannya yang sedang ketakutan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari contoh sederhana yang saya sampaikan tadi, saya akan mengajak Anda semua untuk melihat di dalam diri kita masing-masing. Seringkali kita memang lebih mudah untuk mencari diri sendiri, mudah untuk mencari keselamatan untuk diri sendiri, mencari kebahagiaan untuk diri sendiri. Kalau untuk kebahagiaan orang lain, mungkin setelah aku bahagia, baru aku memikirkan kebahagiaan orang lain. Itu pun mungkin juga nanti-nanti. Kalau kita masih ingat dengan pesan Injil kemarin, dan juga dalam bacaan pertama kemarin, dalam bacaan pertama dikatakan, ketika aku pergi, akan ada kawanan serigala yang menyerang engkau, yang menemui engkau di tengah kehidupan kamu. Nah, serigala-serigala ini sebagai sebuah ancaman. Dan dalam bacaan Injil juga dikatakan bahwa dunia membenci mereka. Mereka itu siapa? Kita semua. Karena mereka berasal bukan dari dunia. Beruang menjadi tanda tadi ya, bahaya yang mendekati, tapi ternyata pergi. Nah, kalau kita sendiri, kalau kita menangkap dari Injil dan juga bacaan pertama kemarin, serigala-serigala itu mungkin kita juga kadang berperan sebagai serigala tadi, ancaman. Thomas Hobbes, seorang filsuf, dia pernah mengatakan bahwa manusia itu adalah serigala bagi yang lain, sebagai ancaman. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di dalam kita berrelasi dengan rekan kerja kita, rekan di dalam komunitas, dengan teman kita sendiri, kita tidak ada yang tahu bagaimana ketulusan mereka. Kedalaman hati seseorang kita tidak ada yang tahu. Mungkin dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang itu yang kita tidak tahu bagaimana ketulusan dan kejujurannya. Maka pada hari ini, kalau kita sudah memasuki dalam novena hari yang ke-7, mencoba untuk berefleksi. Kira-kira dari 7 karunia Roh Kudus yang selalu aku doakan itu, apakah ada yang sungguh-sungguh
menjadi penggerak dalam diriku, yang sungguh-sungguh membuat diriku itu berubah. Ada daya ubah di dalam hidupku. Apakah ada atau tidak? Nah, yang mengetahui tentu Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Selama mengikuti misa novena ini, apakah sungguh-sungguh mengubah hidupku? Atau masih sama, masih biasa-biasa saja? Yang bisa menjawab adalah diri kita masing-masing, hati kita masing-masing. Kalau tema hari diajak untuk melihat Ekaristi, dalam Ekaristi itu kita selalu diajak untuk melihat sebagai tanda kebersatuan dengan Allah, tanda kebersatuan dengan Yesus. Kita merasa disatukan, kita dipertemukan dengan Tuhan dan saudara-saudari seiman. Nah, Ekaristi tentu tidak hanya berhenti ketika kita berdoa, ketika kita ada di dalam gereja, tapi Tuhan mengajak kita untuk menghidupi semangat dari Ekaristi itu sendiri. Semangat kebersatuan dengan Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Secara sederhana dengan cara apa? Dengan cara mawas diri terlebih dahulu. Melihat kedalaman hati nurani kita. Kedalaman nurani kita. Maka dalam Mazmur tadi, kalau Bapak Ibu mendengarkan, masih ingat, setiap hari diajar oleh hati nurani. Nuraniku mengajar aku, mengajari aku untuk berbuat yang benar. Menuntun aku untuk sampai pada Tuhan. Dan daya kekuatan Roh Kudus itu, kalau kita percaya, pasti bekerja di sana ketika kita, hati nurani kita sungguh-sungguh mau terbuka, mau untuk mendengarkan, mau untuk melibatkan Tuhan di dalam diri kita, di dalam persaudaraan kita, di dalam kebersatuan kita dengan saudara-saudari yang lain. Maka ketulusan hati, kemurnian hati nurani itulah yang terus-menerus kita refleksikan. Supaya iman kita yang kita imani itu tidak hanya keluar dalam mulut kita, tapi sungguh-sungguh tertanam, sungguh-sungguh hidup di dalam cara kita bertindak. Dan diharapkan kita semua akan menjadi sumber kegembiraan, sumber kebahagiaan, sumber berkat bagi orang lain. Bukan untuk kebahagiaan untuk diriku sendiri, untuk mencari keselamatan untuk diriku sendiri. Tapi kita berusaha untuk melibatkan Tuhan sekali lagi di dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya akan mengakhiri homili saya dengan sebuah permenungan dari apa yang ditulis oleh Thomas A. Kempis tentang hati nurani. Kegembiraan yang diperoleh dari orang tidak berlangsung lama, hanya sekejap. Kegembiraan dunia selalu diikuti kesedihan. Kegembiraan orang yang baik terletak dalam hati nurani, tidak dalam mulut orang banyak. Kegembiraan orang saleh bersumber pada Tuhan dan ada pada Tuhan. Sedangkan sukacitanya berakar pada kebenaran. Barang siapa menginginkan kegembiraan sejati dan kekal, niscaya tidak akan memedulikan kesenangan duniawi yang tidak kekal. Dan barang siapa mencari kesenangan duniawi atau tidak bersedia melepaskannya dengan sungguh-sungguh, menandakan bahwa ia tidak begitu memperhatikan kegembiraan surgawi. Mereka yang tidak memedulikan pujian atau celaan tentu benar-benar menikmati ketentraman di dalam hati. Orang yang suara hatinya bersih mudah merasa puas dan tentram. Orang tidak menjadi lebih suci karena dipuji-puji, juga tidak bertambah jahat karena dicela.
kita tetap seperti apa adanya. Pendapat orang lain tidak dapat mengubah keadaan kita yang sebenarnya menurut kesaksian Tuhan. Apabila kita perhatikan keadaan batin kita seperti apa adanya, tentu kita tidak akan menaruh banyak minat terhadap apa yang dibicarakan orang lain terhadap diri kita. Orang melihat luarnya, tetapi Tuhan melihat hati orang. Manusia melihat perbuatan, tetapi Tuhan melihat itikadnya. Selalu berbuat baik dan merasa diri bukan siapa-siapa merupakan tanda jiwa yang rendah hati. Tidak menginginkan hiburan makhluk, itulah tandanya kita memiliki hati yang bersih dan kepercayaan jiwa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah dengan permenungan kita, dengan doa-doa kita, dengan devosi kita senantiasa terus-menerus memperbarui diri kita. Terus-menerus memohon kepada Tuhan supaya terang Roh Kudus itu sungguh-sungguh bekerja dan membawa daya ubah di dalam hidup kita.